Selamat pagi sahabat cloning. Selamat pagi, salam sahabat cloning. Di masa pandemi seperti saat ini, kita banyak belajar bagaimana pentingnya mengelola sebuah persepsi. Sebagai contoh, ada dua orang, katakanlah Bapak A dan Bapak B. Sama-sama di masa pandemi seperti ini, keduanya dinyatakan positif akan COVID-19. Bapak A ini memiliki persepsi bahwa ini adalah akhir daripada segalanya. Dia memponis kepada dirinya sendiri bahwa kenapa ini harus terjadi kepada saya. Persepsinya masuk ke dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa membantu dirinya sendiri, dan pada akhirnya seperti yang sudah kita dengar di media sosial, kita lihat di sebuah televisi. Si Bapak A ini akhirnya bunuh diri dan selesai hidupnya. Bukan hanya Bapak A yang kena COVID seperti ini. Bapak B juga pernah ada kejadian serupa. Dia tes dan dinyatakan positif COVID. Karena dia merasa, wow, ini adalah satu penyakit. Ini adalah satu wabah. Lalu dia meminta istrinya untuk tes COVID. Benar, istrinya juga tes COVID. Wow, di tracking lagi. Ternyata dua anaknya itu juga adalah COVID. Sehingga satu keluarga itu lengkap COVID semuanya. Namun apa yang terjadi di pikiran oleh Bapak B ini? Dia mengatakan, wow, semua udah kena COVID. Ini kesempatan untuk libur sama-sama. Dia langsung katakan kepada anak dan istrinya, alhamdulillah, puji Tuhan. Ini kesempatan buat kita 2 minggu liburan bersama keluarga dan mereka mengisolasi diri. Dan apa yang terjadi? Bapak B ini keluar daripada pergumulan menghadapi COVID ini. Bapak A yang tadi akhirnya suicide, menyelesaikan hidupnya karena itu merupakan persepsi buruk bagi dia, akhir daripada cerita hidupnya. Sementara Bapak B dapat melewati dengan sangat positif. Bahkan memaknainya berbeda, ini merupakan satu liburan keluarga dengan mengisolasi mandiri. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, jelas terlihat bagaimana persepsi ini menentukan misi masa depan kita, menentukan aksi kita, menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kondisi baik, kondisi buruk, ini adalah merupakan hasil daripada persepsi. Persepsi kitalah yang menentukan hidup ini baik atau buruk. Berpikir jernih, klarifikasi menjadi pasti. Klarifikasi menjadi pasti. Ini adalah satu metode cara bagaimana menentukan ini sesuatu yang negatifkah atau sesuatu yang positifkah kepada kita. Kita tidak bisa merubah keadaan. Kita tidak bisa merubah kondisi yang terjadi kepada kita, kepada lingkungan kita. Tapi kita, saya, Anda dapat merubah respon Anda terhadap pemikiran Anda, karena itu akan menentukan aksi yang akan Anda lakukan. Maka perlu menepis persepsi buruk. Persepsi buruk itu akan membuat kita tidak berkembang, tidak bertumbuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Paling tidak 5 hal. Pertama, kita buktikan lewat sikap yang positif. Melalui sikap yang positif, maka persepsi negatif seapapun yang datang kepada kita akan membuat kita bertumbuh dan terus bertumbuh. Yang kedua, tentu berperilaku menyenangkan. Belum tentu berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Bahagiakan diri Anda dulu, maka itu akan terpancar kepada orang lain kebahagiaan itu.
Dan otomatis dengan kita berperilaku bahagia, orang lain yang melihat kita ikut bahagia. Dan yang ketiga adalah lebih peka. Lebih peka itu dalam artian kita dapat secara sensitif menentukan apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk bagi orang lain, bermanfaat atau tidak buat orang lain. Lebih peka dalam artian terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, terhadap sosial media kita tentunya. Apakah yang saya lakukan ini bermanfaat, berguna bagi orang lain. Yang keempat, kurangi mengeluh teman-teman semuanya, kurangi mengeluh. Apa yang terjadi? Orang tidak akan mendengar keluhan Anda. Orang juga merasa capek bersahabat dengan orang yang sering mengeluh. Jadi, kurangi mengeluh tersebut. Dan yang kelima, sering-sering mengucapkan satu pujian. Pujian ini merupakan satu vitamin, satu energi giver, pemberi semangat kepada orang lain. Berikan pujian pada saat yang tepat. Berikan juga pujian kepada orang-orang yang tepat. Dan memang itu kalau salah, buatlah sebuah koreksi. Jadi, sekali lagi, persepsi negatif, persepsi positif itu merupakan tembok yang ada di pikiran kita. Karena sekali lagi, tembok itu harus kita lawan, tembok itu harus kita robohkan. Karena apa? Karena persepsi itulah sekali lagi yang menentukan aksi kita, yang setiap hari itu akan membentuk karakter dan misi kita. Sahabat cloning, sekali lagi persepsi negatif atau persepsi positif belum tentu menjadi kenyataan. Sekali lagi itu ada di pikiran. Tembok itu bukan di luar sana. Tembok itu yang pertama adalah di pikiran kita. Mari kita kelola persepsi negatif yang ada ke pikiran kita kepada sahabat-sahabat kita, supaya ini akan menular menjadi cloning kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat kita, kepada lingkungan kita. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pemberi energi positif kepada semua orang. Sahabat cloning, untuk selengkapnya, Anda bisa membaca di buku ini, dan Anda bisa juga menentukan nanti di link yang ada di buku tersebut, dan juga soft copy-nya bisa kita unduh atau kita upload dari yang ada tertera di bawah ini. Terima kasih, salam sahabat cloning.